Halo semuanya, kita dari kelompok 5. Nama saya Sunitra Tresna Pradivia, absen 18. Nama saya Tessa Priscilla, absen 36. Nama saya Nayara Putri Ramadhani, absen 25. Nama saya Dava Firman Wijaya, absen 11. Kita di sini mau menyampaikan tentang perlawanan Bali. Kira-kira apa saja yang terjadi dalam peperangan di Bali? Apa aja ya? Yuk simak percakapan kami. Nah, jadi latar belakang peperangan di Bali yaitu pemerintah kolonial Belanda menganggap tradisi hak tawan karang tidak dapat diterima dan mengajukan untuk menghapus hak tawan karang. Atas bujukan Belanda, raja-raja di Bali dapat menerima perjanjian untuk menghapus hukum tawan karang. Namun, sampai tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem masih menolak penghapusan tersebut dan masih menerapkan hak tawan karang. Atas bujukan Belanda, raja-raja di Bali dapat menerima perjanjian untuk menghapus hukum tawan karang. Terus gimana? Dalam sejarah Indonesia modern 1200 sampai 2024, 1981, karya MC Rick Leves, latar belakang perlawanan Bali, rakyat Bali terhadap Belanda adalah dipaksakannya penghapusan hak tawan karang kepada kerajaan-kerajaan di Bali. Kerajaan Buleleng tidak terima atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Belanda karena 2 kapal Belanda yang karam di perairan Bali diakuisisi oleh kerajaan Buleleng. Gitu ya. Terus gimana jalannya perlawanan Aceh nih? Di jalannya perlawanan Aceh gini nih. Dalam buku sejarah. Jadi jalannya perlawanan Aceh gini nih. Dalam buku sejarah nasional Indonesia jilid 4 1975, karya Sartono Kartodirjo dan kawan-kawan, disebutkan bahwa Belanda datang untuk menyerang Bali pada pertengahan 1846. Armada Belanda terdiri dari 1.700 prajurit gabungan dari Batavia dan Surabaya, dipimpin oleh komandan tertinggi yaitu Van den Bosch. Selama 2 hari, pasukan dari kerajaan Buleleng, Karangasem dan Kalungkung bertempur mati-matian mempertahankan kedaulatan Bali. Namun, karena persenjataan Belanda yang lebih lengkap dan modern, maka para pejuang mengalami kekalahan. Ya, gimana? Kekalahan tersebut menyebabkan Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Madi dan Ketut Jelantik mundur ke daerah Jagaraga. Pihak Bali juga terpaksa menandatangani perjanjian damai pada 6 Juli 1846. Penandatanganan perjanjian oleh pihak Bali merupakan salah satu siasat untuk membangun kembali kekuatan demi melawan Belanda pada periode berikutnya. Terus akhir dari perlawanan Bali itu gimana sih? Nah, akhir dari perlawanan Bali itu, Belanda telah mengetahui pengingkaran perjanjian damai oleh Bali pada 1847. Pada tanggal 15 April 1849, semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerang Jagaraga dari 2 sisi, dari depan dan belakang. Apaan anjir? Pertempuran di Jagaraga berlangsung selama 2 hari. Dan kekuatan dari aliansi kerajaan Bali dapat dilumpuhkan oleh Belanda. Raja Buleleng dan Ketut Jelantik melarikan diri menuju Karangasem untuk meminta bantuan dari Raja Karangasem. Namun, Belanda dan pasukannya tetap mengejar Raja Buleleng dan Ketut Jelantik. Mereka terbunuh dalam upaya mempertahankan diri dari Belanda. Ada pertemuan Puputan Margarana juga loh teman-teman. Pertempuran Puputan Margarana. Apa sih itu? Apaan tuh?
Jadi, pertempuran Puputan Margaranato adalah salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 20 November 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel 1 Gusti Ngurah Rai, di mana pasukan TKR di wilayah ini bertempur dengan habis-habisan untuk mengusir pasukan Belanda yang kembali datang setelah kekalahan Jepang, untuk menguasai kembali wilayah yang direbut Jepang pada Perang Dunia II, mengakibatkan gugurnya seluruh pasukan termasuk I Gusti Ngurah Rai yang kemudian dikenang sebagai salah satu puputan pada era awal kemerdekaan, serta mengakibatkan Belanda sukses mendirikan negara Indonesia Timur. Dengar-dengar pasukan Belanda itu maksa Raja Buleleng buat menandatangani perjanjian ya. Terus kayaknya perjanjian tanda tangani tanggal 6 Juli 1846. Isinya apa aja sih? Jadi isinya 1. Dalam waktu 3 bulan, Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng Buleleng yang pernah digunakan dan tidak boleh membangun benteng baru. 2. Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dari biaya perang yang telah dikeluarkan Belanda sejumlah 75.000 gulden. Dan Raja harus menyerahkan I Gusti Ketut Jelantik kepada pemerintah Belanda. 3. Belanda diizinkan menempatkan pasukannya di Buleleng. Oh, itu isinya. Jadi gitu tuh pertempuran Puputan Margarana. Jadi itu aja kayaknya yang bisa kita sampaikan di podcast kita kali ini. Jika ada kesalahan, salah informasi atau salah kata, kami minta maaf. Udah sekian dari kami. Terima kasih. Dadah.